Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita mau melanjutkan materi yang kemarin sambil menunggu. Nanti nggak apa-apa kalau Mbak Dwi nggak masuk. Nanti saya bisa bantu sedikit cerita tentang beliau ya, sambil menunggu narasumbernya. Jadi kita lanjut. Kemarin ada topik yang menarik sekali bahwa rata-rata kita mencoba untuk menulis takdir sendiri, tapi yang disuruh mengabulkan itu Tuhan. Jadi Bang Aswar kemarin bilang bahwa kita tuh seperti arsiteknya, Tuhan itu malah justru seperti tukang. Nah, kita mau lanjutkan tema pembahasan kali itu, Bang. Oke. Dan Mbak Dwi, dan sebenarnya malam ini Mbak Dwi itu mau cerita tentang kondisi anak-anaknya, Bang. Ini sementara Mbak Dwi belum masuk, mungkin bisa jadi bahan. Jadi ceritakan dulu. Di dalam pernikahannya itu, karena mungkin melihat apa ya? Melihat orang tuanya. Bisa kok ini lebih. Jadi gini Bang, karena mungkin melihat orang tuanya yang tidak bahagia, itu ada satu anaknya yang tidak mau menikah. Jadi ada yang trauma. Iya, ada satu yang menolak untuk menikah, bahkan membenci laki-laki ya. Mudah-mudahan Abang nggak kayak gitu kan ya Bang ya? Membenci perempuan loh. Membenci perempuan lah. Jadi ada satu anaknya yang seperti itu, terus kemudian anaknya yang nomor 3 kalau tidak salah itu mengalami disleksia. Gitu Bang. Nah, apakah itu karena terkait melihat pernikahan orang tuanya tidak bahagia atau bagaimana? Itu yang sebetulnya Mbak Dwi mau ceritakan malam hari ini. Oke Bang, di Babar dibuka sama Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Apa ini? Jadi memang kita harus harus akui ya. Harus diakui bahwa memang kehidupan di dunia ini kan banyak penderitaan ya. Kehidupan di dunia banyak penderitaan. Kehidupan di dunia banyak penderitaan. Itu satu. Ini harus diakui, tetapi mohon tidak diakui sebagai penderitaan pribadi gitu ya. Mestinya itu diakui sebagai nature dalam kemanusiaan hari ini gitu ya. Jadi kehidupan di dunia ini banyak penderitaan, itu maksudnya itu adalah nature kemanusiaan kita hari ini. Diakui sebagai ya nature dominan ya dalam kemanusiaan gitu ya. Itu satu, itu harus diakui. Yang kedua itu harus diterima juga. Kedua harus bahwa kehidupan. Kemudian dia harus diterima ya. Tapi jangan diterima sebagai milik kutok gitu. Diterima sebagai nature dominan dalam kemanusiaan. Itu menghasilkan perbedaan yang paling mendasar ya. Diterima sebagai miliknya sendiri dan diterima sebagai nature dominan gitu ya.
dalam kemanusiaan. Nah, penderitaan itu menghasilkan kesengsaraan yang dalam kalau ini dianggap milik pribadi. Sehingga kemudian itu analisisnya kita kemudian menyalahkan yang lain. Ya kan, menyalahkan masa lalu sebagai penyebabnya dan seterusnya. Tetapi kalau diakui itu adalah nature dominan dalam kemanusiaan kita hari ini, tidak ada yang harus disalahin. Ya kan? Tidak ada yang harus disalahin. Yang ada itu adalah bertanggung jawab atau terus menyalahkan Tuhan. Nah gitu aja. Memilih bertanggung jawab atau terus menyalahkan Tuhan. Karena kan Tuhan ini yang bikin nature ini kan. Ya. Atau terus-menerus menyalahkan Tuhan. Jadi dirinya nggak usah disiksa terus. Sudah menderita kalau dibikin rasa bersalah gitu kan. Tambah ini gitu, tambah menderita gitu. Tuh poinnya. Selama kita masih melihatnya sebagai milik individu, itu dualitasnya makin besar, makin pekat densitasnya, kepekatannya dan getarannya itu makin menyiksa. Makin menyiksa. Jadi tidak usah dalam keadaan itu ya, dalam segala keadaan, entah itu derita atau bahagia, hindari ditambahkan aku di dalamnya gitu ya. Hindari ditambahin keakuan. Hindari aja. Karena itu membuat kompleksitas makin rumit. Tapi juga tidak menyalahkan orang yang terlanjur menambahkan keakuan di dalam keadaan itu. Jadi salahin. Karena memang itu ada kalau kita menambahkan ya, jadi penambahan aku ya, penambahan keakuan dalam keadaan ini ciri ya. Ini ciri yang disebut sebagai rapuh secara epistemologis. Rapuh secara epistemologis. Tulisannya bagus ya, rapi. Canggih. Tulisannya Soekarno-Hatta. Mungkin yang perlu kita bareng-bareng atasi gitu ya. Sebelum mengatasi keadaan kemanusiaan itu terlebih dahulu ya. Kita mesti mengatasi kerapuhan secara epistemologis ini. Dan ini tidak banyak diperbicarakan gitu ya. Kita kemudian tuh melihat bahwa kompleksitas itu cukup ditangani dengan ilmu-ilmu alat. Nggak cukup. Tolong dibaca lagi buku Power Force
Tolong dibaca lagi buku Power Force. Saya bacain ya. Kalau nggak mau baca, saya bacain. Saya bacain dari sini. Oke. Jadi saya bacakan kembali biar apa sih maksudnya rapuh secara epistemologis. Apa-apa saya bacain ya. Saya bacain. Jadi segala bentuk ikhtiar umat manusia memiliki tujuan umum yang sama, yaitu pertama itu untuk dipahami dulu, syukur-syukur bisa mempengaruhi. Kita kan buru-buru berusaha untuk mempengaruhi pengalaman, tapi tidak ada pemahaman. Itu keliru ya. Kebalik. Jadi usahakan paham dulu deh. Apa sih ini penderitaan ini? Lalu kenapa sih aku yang menderita? Kan gitu harus dipahami dulu tuh antara keadaan dan keberadaan, ya kan? Ini keadaannya yang berat atau akunya yang rapuh, itu kan harus jelas dulu tuh. Jangan-jangan tuh keadaannya biasa-biasa aja. Akunya yang super rapuh gitu kan. Coba lihat, hingga kini manusia telah mengembangkan banyak sekali disiplin ilmu. Baik yang bersifat deskriptif maupun analitis. Jadi, ini maksudnya itu di sini bahwa permasalahan ini memang permasalahan kemanusiaan, kan? Ditangani secara bersama-sama dengan ilmu. Tak terkira berapa banyak waktu dan dana yang dikerahkan untuk mengumpulkan data dan analisis untuk memprediksi kecenderungan manusia. Jadi poinnya adalah berapa banyak waktu hidup kita ya untuk belajar, uang yang kita gunakan untuk memprediksi. Ya. Jadi setelah dipahami, bisa dipengaruhi, lalu diprediksi kecenderungan itu. Hasilnya gimana? Sejauh ini belum ada permasalahan yang benar-benar terselesaikan. Jadi Hawking ini secara langsung menghantam ulu hati ilmu-ilmu yang diciptakan oleh ilmuwan. Ya kan? Jadi Hawking itu langsung menghajar ilmunya. Jadi tidak menyalahkan orangnya ini ya. Oke. Jadi ini level berpikir yang paling dalam itu, yang digugat itu ilmu. Yang digugat ilmunya, bukan lagi manusianya. Ya, kita kan masih belum sampai pada tingkat pemikiran filosofis yang digugat itu ilmunya. Ini ilmunya nggak cukup. Gitu. Sehingga jangan dipaksain terus-menerus. Gitu. Ya kan? Nah, kita masih menyalahkan diri sendiri. Wah, yes, boncos. Ya kan? Boncos. Masih menyalahkan masa lalu. Ya, sendas tuntas gitu. Jadi gayanya Hawking tuh mirip-mirip apa ya? Kan Hawking itu kurang disukai di dunia. Kenapa? Hawking ini mengembangkan retorika polemik, gitu kan?
Yang dia kembangkan Hawking itu sejak awal namanya retorika polemik. Dia mempersoalkan kehandalan, kemampuan ilmu-ilmu yang sudah dianggap mapan untuk menyelesaikan persoalan manusia. Kata Hawking, hasilnya nol besar gitu ya. Ini kan retorika polemik ini. Mirip-mirip gaya bahasanya Quran itu ada retorika polemiknya juga. Menunjukkan kerapuhan gitu. Bukan disebabkan kurang data, kata Hawking. Udahlah. Jadi ilmu-ilmu itu masih berharap bahwa ilmu-ilmu yang sudah ada ya. Ini kalau datanya lengkap, semakin bagus analisisnya, semakin bagus kesimpulannya. Kalau datanya lengkap. Jadi nggak usah pesimis dulu, Mbah. Tapi kata Hawking, enggak, bukan karena datanya yang tidak lengkap. Bahwa kamu itu sudah tenggelam dalam data. Kamu itu sudah habis umurmu. Danamu juga sudah habis. Tidak kekurangan data. Itu dia langsung hantam di situ ya. Samalah kita itu. Kita itu bukan kurang menderita. Dari kecil sudah menderita. Tapi tidak memahami, tidak mampu menerjemahkan ya signifikansi data yang telah kita miliki. Penderitaan itu nggak bisa kita pahami gitu. Dari kecil udah dipukulin. Tapi itu nggak dijadikan sebagai krisis. Dianggap itu biasa gitu ya. Enggak. Jadi kita tidak mampu menerjemahkan penderitaan kita ini apa sih? Kon sabar, sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Apa sih? Itu mirip-mirip ini ya, seperti itu Hawking menghantam nalar kita gitu ya. Kita itu sudah overload sama penderitaan. Tapi masih mau disabar-sabarin gitu ya. Mestinya revolusi ini harusnya ini. Kan cukup 3 kali. Apa itu anomali itu cukup 3 kali aja. Anomali itu harapan kita selalu gagal gitu ya. Harapan kita selalu gagal. Itu anomali. Jadi seperti itu. Kita itu tidak mengerti anomali. Ya kan? Nggak mengerti anomali. Tapi mau sabar aja, nanti kamu bahagianya di akhirat. Hei, ini hidupku loh ya. Oh, bahagia di akhirat itu memang itu punyamu apa gimana? Bahkan kata Hawking, datanya itu sudah overload, penderitaanmu itu sudah overload, udah 7 turunan, katakanlah begitu ya. Udah lebih malah 7 turunan. Masalahmu adalah kamu belum bisa membuat pertanyaan yang benar gitu untuk menyelesaikan penderitaanmu itu. Bagaimana kamu bisa selesai masalahmu? Pertanyaan yang benar aja belum kamu buat. Apa kurang lagi penderitaannya gitu kan? Jadi yang kita cari itu jawabannya. Lu ngapain cari jawaban? Pertanyaannya aja belum jelas kok udah nyari jawaban. Itulah konyolnya kita gitu ya. Disibukkan mencari jawaban, tapi belum tahu pertanyaannya yang benar ini apa. Gitu. Akhirnya ya kita kan sibuk mencari jawaban. Modal testimoni. Semoga ini cocok. Apa soalnya kok langsung berharap ada ini adalah jawabannya. Soalnya itu apa? Soalnya apa? Sehingga berharap semoga ini cocok. Kan aneh itu, nggak ada soalnya, tapi berharap semoga ini cocok. Semoga ini cocok. Yang lebih sadis lagi, semoga ini jodohku. Jodoh dengan apa? Kan mestinya itu jawaban itu jodoh dengan pertanyaan. Nggak ada pertanyaan, semoga jodohku.
Aneh aja itu. Ya. Aneh. Tahayul. Gitu. Kita itu kan selalu begitu kan. Semoga ini jodohku. Lah kalau pertanyaannya sudah ada, itu baru boleh. Semoga ini berjodoh pertanyaan dan jawabannya. Lah kan nggak ada pertanyaannya. Jomblo kok. Semoga jodoh. Nah itu ya, dilucuin aja ini. Kok banyak banget, hampir 200 ini malam ini ya. Saya bikin seru aja lah pokoknya ya. Jadi semoga ini jodohnya kan. Jadi pertanyaannya sudah ada, tinggal cari jawabannya. Yang ada itu kebalik, nggak ada pertanyaannya, nyari. Ini gimana ini? Kebanyakan itu mental kita begitu. Dikira penderitaan itu tidak perlu dirumuskan sebagai pertanyaan. Ya, tuh. Itu harus dirumuskan dulu. Ini penderitaan apa gitu. Kita kira itu penderitaan itu sudah sebuah pertanyaan, bukan, itu keadaan kok. Itu bukan pertanyaan, itu penderitaan. Itu hanya dipancing sama kehidupan. Coba bikin pertanyaan dari penderitaan. Jadi pertanyaan yang benar pun belum dapat kita tanyakan. Nah, bagaimana mau cari jawabannya gitu. Itu persoalan pertama ya. Jadi kita menderita dari kecil itu karena kita tidak gagal merumuskan pertanyaan yang tepat. Padahal jawaban itu datang kalau pertanyaannya sudah benar gitu. Pertanyaannya salah, jawabannya salah. Nah, seperti itu. Hawking mengajukan ya. Jadi dengan waktu hidup yang kita sudah lalui, ya, waktu hidup kita kan lebih lah 20 ya, katakan aja begitu. Tetapi perilaku manusia tetap misteri, tidak terpecahkan. Meskipun kita telah mengerahkan segala upaya untuk memahaminya secara mendalam. Sistem yang kita gadang-gadang ya, untuk menyelesaikan masalah ini sudah dikembangkan. Tapi sekali lagi kata Hawking, gagal maning. Kembali terjeblos kita ke dalam jalanan sempit yang gelap gulita. Karena keterbatasan bawaan yang melekat pada pertanyaan kita itu. Desainnya itu tidak jelas. Setidak-tidaknya desain historis dan desain epistemologisnya. Jadi harus dipertanyakan tuh, latar belakang sejarah, historis dan epistemologis. Dan ini tidak cocok dengan testimoni, ini tidak usah pakai testimoni, orang bisa menilai kompleksitas historisnya dan kedalaman epistemologisnya. Nah, kita itu tidak terbiasa dengan wacana ini. Karena memang tidak belajar filsafat ilmu gitu. Kita tidak bisa menggugat ilmunya kalau kita tidak tahu desain ilmu itu gitu. Makanya yang harus kita gugat itu ilmunya. Kenapa? Desainnya tidak cukup ini. Ya, desainnya tidak cukup. Nggak usah lagi kita dibawa ke hal ini sudah anomali gitu. Anomali itu sudah tidak memuaskan. Kita sudah berulang-ulang jatuh dan desain ilmunya ini tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan kita gitu. Nah, kita kalau ditanya begitu, ya pasrahin kepada Allah. Ngapain bikin ilmu kalau begitu? Ya kan? Kebanyakan minta contoh, akhirnya bingung. Oke ya. Jadi itu mesti kita punya kemampuan kritis untuk menilai secara historis dan epistemologis.
Sehingga kita pastikan sejak awal, enggak, ini bukan kamu yang salah ya. Ini tuh desain ilmumu enggak cukup untuk mengatasi persoalan ini. Jadi enggak usah lagi kita menghabiskan waktu, desainnya aja enggak cukup. Masa tukang gali sumur disuruh bikin bangunan pencakar langit. Gali fondasinya sih bisa. Ya hanya bisa gali fondasinya gitu kan. Tapi untuk menegakkan bangunan setinggi itu nggak cukup dia. Dosa insya Allah itu nggak cukup gitu. Nggak cukup. Itu secara epistemologis. Secara historis memang dia belum pernah bikin begitu kok. Nggak usah pakai yang penting yakin. Ya nggak bisa begitu. Oke ya, jadi ini harus kita belajar lebih dalam lagi soal ilmu gitu. Dan ini Hawking ini mengkritisi ilmu ya, nah mengkritisi orang. Coba kita lihat ilmu apa yang dia kritisi. Yang pertama ilmu filosofi, ilmu filsafat. Filsafat itu selalu melihat bahwa penderitaan manusia karena kurangnya abstraksi. Jadi dia perbanyak abstraksi, semoga tercerahkan. Gitu. Hasilnya enggak. Dari zaman dulu sampai sekarang, abstraksi itu sudah banyak, tetapi ya enggak. Sistem politik, ilmu politik, beranggapan bahwa penderitaan kita ini karena kurangnya undang-undang. Bikin undang-undang. Bikin undang-undang akhirnya juga tidak selesai. Sistem moral kemudian itu hanya membawa manusia pada pembelahan sosial. Ini anak soleh, ini anak salah. Ya kan? Jadi kata Hawking makin nggak jelas ini. Masing-masing kemudian punya definisi sendiri yang berbeda-beda. Ilmu ini bilang begini, ilmu ini bilang begini, ilmu ini bilang begini. Inilah contoh kalau pertanyaannya belum jelas, sudah cari solusi. Itu kritikannya Hawking. Kata Hawking ini kayak celotehan gitu. Celotehan tak berkesudahan ini menjadi campur aduk dan membawa kita pada ketidakpastian yang dalam. Ini kan mirip-mirip ya, mirip-mirip cara kita hidup, cara mengelola hidup kita. Nggak ada pertanyaannya, langsung cari jawabannya. Akhirnya makin lama itu kita makin merasa bodoh. Apa aku yang bodoh ya? Kok nggak berubah-berubah? Padahal udah belajar kemana-mana gitu-gitu. Nah, kata Hawking, padahal kesalahan terbesar dari seluruh sistem yang ada itu cuma 4. Salah satunya yang nomor 4 ini, salah mengartikan sifat alami dari kausalitas atau sifat alami dari takdir itu. Salah memahami takdir. Yang kedua, tidak peduli terhadap sifat alami dari kesadaran. Tidak peduli dengan nature of consciousness. Yang ketiga, tidak mengindahkan konteks, keterbatasan konteks. Jadi tidak paham epistemologi ini. Kurang dalam epistemologinya. Padahal setiap ilmu itu kan dibuat oleh manusia kan. Ilmu itu kan buatan manusia itu. Terus juga gagal membedakan yang subjektif dan yang objektif. Silakan dijawab 4 ini, nanti insya Allah benar membuat pertanyaan. Silakan dijawab ini. Bikin abstraksi tentang 4 kesalahan ini. Ya kan? Itu nanti masalahnya berangsur-angsur selesai. Setidaknya itu yang saya kerjakan dulu waktu depresi tahun 2009. Saya mencoba menjawab ini. Saya coba jawab 4 ini, oh iya benar, 2 tahun kemudian berubah.
pengalaman hidupnya. Setidaknya pengalaman penderitaannya berkurang dan terus berkurang. Karena saya sudah bisa menjawab 4 pertanyaan ini. Teman-teman silakan jawab ya, PR. PR. Itu satu ya, itu satu. Oke ya. Jadi silakan dijawab ini. Dan sebenarnya seluruh buku Hawking itu hanya menjawab 4 pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya 4, bukunya 12, kasetnya mungkin sekitar ratusan video. Hanya untuk menjawab 4 pertanyaan dasar ini. Teman-teman yang ikut kelas Rumi ini kan kemarin dibahas ya. 4-4-nya itu silakan disimak lagi kuliahnya. Seperti itu. Terus kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini. Jadi soal derita itu ya. Jadi tapi memang ini agak sulit ya. Sebagaimana prediksi Hawking tadi dalam buku Power Force ini, ketidakpedulian dengan sifat alami dari kesadaran itu gitu. Kita tidak peduli. Budaya kita itu kan tidak peduli dengan apa? Kita pernah nggak sih sekolah untuk mengevolusikan kesadaran diri kita dari dualitas melompat ke non-dualitas. Ini salah satu kesalahan ya. Kita tidak pernah punya kategori kesadaran diri dualitas dan kesadaran diri non-dualitas. Dalam kesadaran diri dualitas itu ada 3 tahap. Ada 3 software, yaitu nafs amara, kemudian lawama, kemudian itu mulhama. Jadi kita itu mencari solusi, mencari jawaban dengan mental level amarah, dengan mental level lawama, dengan sikap mental level mulhama. Itu yang disebut Hawking, kamu tidak mengindahkan konteks jiwamu gitu. Kamu tidak mengindahkan konteks jiwamu. Kamu pikir jiwa itu tidak punya level apa? Hanya game yang punya level, enggak. Sudah tidak peduli dengan sifat alami kesadaran, juga tidak mengindahkan keterbatasan konteks jiwa kita sendiri. Ya kan? Jadi yang diperlukan itu sebelum mencari jawaban, lompat dulu kesadaran dari dualitas ke non-dualitas. Masalahnya lompatnya itu, Bang. Lah itu harus dipelajari pertama kali cara lompatnya. Biar paham itu. Di sini ada nafsnya ya mutmainah gitu ya. Enak-enak sini nih. Radia Mardia lalu Kamila gitu. Untung dulu aku ya belajar gini dulu. Belum belajar yang lain. Karena ini yang paling pokok. Lalu Kamila. Ini enggak usah, jadi selesaikan dulu aja ini. Selesaikan dulu. Lompat dulu dari dualitas ke non-dualitas. Ini dari sini baru itu kita boleh belajar. Ini kan epistemologis nama. Kedalaman epistemologisnya itu seperti ini gitu. Ini wilayah epistemologis. Dari makom dualitas itulah kemudian kompleksitas dalam hidup, penderitaan itu kita selesaikan.
Nggak mungkin kita bisa menyelesaikan kompleksitas kalau makom jiwa kita masih satu dimensi dengan kompleksitas tadi, masih di dualitas. Nggak mungkin selesai. Nggak mungkin. Dia harus lompat ke sini dulu. Nah, ini dulu harusnya itu yang harus diketahui. Ini masih dualitas, sudah membuat kompleksitas baru. Itu poinnya ya, itu poinnya. Dan saya kira itu cukup malam ini seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi malam ini ya paling enggak ada abstraksi lah ya. Oh Allah, ternyata aku belum melakukan hal yang tepat untuk mengatasi penderitaanku. Ada harapan. Jadi jangan menganggap aku telah melakukan segalanya, tapi penderitaanku belum tuntas. Dengan kuliah malam ini paling tidak, oh aku belum melakukan hal yang tepat gitu ya. Jadi ada optimisnya lah. Nanti tinggal tunggu lagi kuliah berikutnya. Ya, takdir memang kejam, diprotes MUI dulu. Akhirnya takdir diganti kadir. Kadir memang kejam. Gitu ya. Oke, itu dulu malam ini. Jadi yang sudah lama menderita ada harapan optimis. Ternyata aku selama ini belum melakukan hal yang benar gitu ya. Jadi ada harapan untuk bisa melampaui penderitaan itu dengan mempelajari, dengan lompat epistemologisnya gitu. Dari epistemologis dualitas ke epistemologis non-dual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, keren banget ya malam hari ini. Dan terima kasih teman-teman, ini ada 177 orang. Terima kasih banget. Mbak Dwi masuk. Halo Mbak Dwi. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjutkan minggu depan ya, minggu depan. Jadi nanti minggu depan kita lanjutkan dengan, kita lanjutkan aja tema yang ini ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Mbak Sani, terima kasih Mas Syamim, terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.